Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita melanjutkan lagi kajian kunci ilmu nahwu dalam nahwu dasar tentunya. Kita akan memasuki alhamdulillah penyakit-penyakit yang masuk pada isim. Sebelum masuk pada pembahasan penyakit yang masuk pada isim, maka ada dua perkara dulu, dua bab sebagai pendahuluannya. Ada bab ma'rifah nakirah dan bab mu'annas mudzakkar. Iya, ini butuh diketahui karena terkait dengan hukumnya nanti di dalam. Kita harus tahu jenis lain, sudut lain dari jenis bahasa Arab. Kosakata bahasa Arab itu ada kosakata yang disebut dengan mudzakkar, laki-laki, dan ada yang disebut dengan mu'annas, perempuan. Kemudian ada juga kosakata dalam bahasa Arab yang dikenal dengan kata ma'rifah, kata-kata yang tertentu, khusus, dan ada namanya nakirah, kata-kata yang maknanya itu umum. Maknanya itu adalah apa? Umum. Jadi misalnya nanti di samping dia mufrad, dia juga ma'rifah. Di samping dia mufrad, dia juga nakirah, begitu. Di samping dia mutsanna, dia juga ma'rifah. Di samping dia mutsanna, dia juga nakirah. Di samping dia mufrad, dia juga mudzakkar, laki-laki. Di samping dia mufrad, dia juga mu'annas, perempuan. Dipahamkan? Jadi ini adalah kelengkapan dari yang terlewat. Cuman tidak ada kaitannya dengan masalah jenis isim dalam artian ini tunggal, ini mutsanna, ini jamak. Ini sudut lainnya. Sudut lainnya dari sisi makna. Dari sisi makna, apa kata ini maknanya umum atau kata ini maknanya khusus? Apakah kata ini maknanya adalah mudzakkar, laki-laki, atau kata ini maknanya malah mu'annas, perempuan? Dari sisi itu. Dari sisi itu kita akan pelajari. Nah, sekarang kita langsung masuk babul ma'rifati wan nakirah. Ini dulu. Bab tentang kata ma'rifah dan nakirah. Nanti dalam teori baca kitab ini sangat dibutuhkan. Karena dalam teori baca kitab seorang ingin melihat dengan cepat dan ingin membaca dengan cepat, ada nanti teorinya. Kalau polanya, susunannya ma'rifah misal, atau ma'rifah nakirah, atau nakirah ma'rifah, itu nanti terkait dengan harokat. Terikat dengan harokat. Ada koedahnya nanti. Maka mengenal dan memahami ma'rifah nakirah dalam dunia baca kitab gundul itu sangat dibutuhkan. Tidak boleh antum lewatkan begitu saja tanpa antum paham, tanpa antum kenal yang namanya ma'rifah dan nakirah. Sekarang apa itu nakirah? Dan apa itu ma'rifah? Lihat an-nakirah. Nakirah hiyal ismul mawdu'u li syai'in ghairi muayyan. Nakirah adalah al-ismul mawdu'. Dia adalah isim yang diletakkan. Bisa juga nanti artinya digunakan. Bisa juga dipakai. Pokoknya dia adalah isim yang diletakkan li syai'in untuk sesuatu. Ghairu muayyan, yang tidak tertentu. Jadi kalau dibilang ini kata nakirah, berarti dia digunakan untuk sesuatu yang tidak tertentu. Tidak khusus. Kalau tidak khusus berarti apa artinya? Umum. Jadi kosakata itu kalau dia masuk dalam golongan nakirah, itu bisa digunakan umum. Contoh dulu, contoh. Metal.
rojulun. Laki-laki dewasa. Ini kata rojul, antum bisa gunakan untuk siapa saja, yang penting laki-laki. Misalnya antum bilang imam rojulun. Ade rojulun. Paham kan? Ibnu rojulun. Inilah dikatakan nakiro. Penggunaan itu untuk sesuatu yang umum. Paham ini nakiro? Contoh lain lagi, contoh kedua, waladun. Seorang anak laki-laki. Semua yang namanya anak laki-laki, antum bisa katakan apa? Waladun. Antum bisa katakan waladun. Paham kan? Semua anak laki-laki. Anaknya imam misalnya nanti, antum bilang waladun. Paham kan? Anaknya Haikal, waladun. Dipahami nih? Semua yang penting dapat anak laki-laki, antum bilang apa? Waladun. Ini namanya nakir. Demikian pula nabiyun. Semua nabi. Dari Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW, itu dikatakan nabiyun. Kalau dia nabi khusus yang diinginkan, itu lain nanti penggunaannya. Lain lagi nanti, ada jenisnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan nakir. Dia kata yang diletakkan untuk sesuatu yang tidak tertentu. Berarti dia itu kalau dalam bahasa kita, kata umum. Dalam bahasa Indonesia ya kata apa? Penggunaannya itu adalah umum. Jelas ini nakiro? Jelas? Jelas nakiro? Siapa yang belum jelas? Kalau belum jelas, tahan saja dulu. Karena biasanya itu sesuatu akan jelas dengan lawannya. Akan lebih jelas dengan lawannya. Lawannya nakiro, ma'rifah. Kita lihat dulu. Al-ma'rifatu wa anwa'uha. Ma'rifah dan jenis-jenisnya. Ma'rifah dan jenis-jenisnya. Kalau nakiro tidak perlu dijelaskan jenisnya. Karena selain ma'rifah, berarti nakiro. Sekarang kita harus tahu dulu apa itu ma'rifah. Al-ma'rifah. Hiyal ismul maudu'u li syai'in mu'ayyanin. Dia adalah isim yang diletakkan untuk sesuatu yang tertentu. Sesuatu yang khusus. Jadi kalau dibilang ini kata ma'rifah. Oh berarti dia penggunaannya adalah apa? Khusus. Tertentu. Penggunaannya khusus. Tertentu. Tidak bisa dipakai ke yang lain. Kalau sudah diletakkan untuk itu. Paham? Contoh dulu. Muhammadun. Ya seorang yang bernama apa? Muhammad. Hanya yang bernama Muhammad. Ketika saya bilang. Ja'a Muhammadun. Datang Muhammad. Berarti Muhammad saja. Ya. Tidak masuk yang lain. Berarti Muhammad ini ma'rifah. Aisyah itu sama. Ma'rifah. Abuka. Bapak kamu. Umum atau khusus? Ketika saya bilang bapak kamu, umum atau khusus? Khusus, kan bapak kamu, bukan bapaknya dia. Dipahamkan? Iya. Ini contoh dulu. Jadi perbedaannya adalah, nakiro itu penggunaannya umum. Kata nakiro. Sementara ma'rifah penggunaannya apa? Khusus. Tertentu. Sekarang tinggal jenisnya. Kalau kita pahami jenisnya, nanti kalau sudah selesai jenisnya semuanya, maka selain itu nakiro. Begitu nanti. Karena asal kata dalam bahasa Arab adalah nakiro. Itu asal. Ma'rifah itu cabangnya, bukan asal. Sehingga ma'rifah itu sedikit. Lebih banyak siapa? Nakiro. Cuman untuk mengenal nakiro, kita supaya hemat, kenal saja ma'rifah. Selain ma'rifah berarti hukumnya siapa? Nakiro. Sekarang kita akan kenal jenis nakiro. Yang pertama jenis ma'rifah. Yang pertama nomor 1 ad-domir. Domir. Kata ganti. Pernah antum dengar ini namanya domir di sebelumnya? Di pembahasan apa? Isim yang mabni. Sekarang kedua kali kita dengar. Iya. Ini dari sisi lain dia.
Di samping dia mabni, ternyata dia juga ma'rifah. Jadi kalau antum dapat domir, oh ma'rifah ini. Ma'rifah. Di sinilah saatnya antum akan dikasih semua lafaz domir, walaupun belum sepenuhnya. Belum, nanti pokoknya buku ketiga baru paling lengkap. Ini antum dikasih sedikit demi sedikit. Pengertian domir, huwa ma dalla ala mutakallimin. Domir itu adalah apa yang menunjukkan atas orang yang berbicara, disebut orang pertama. Au mukhatabin, atau yang diajak bicara, yang disebut dengan orang kedua. Au ghaibin, atau orang yang dibicarakan, yang dikenal dengan orang ketiga. Jadi kata ganti itu tidak pernah keluar dari orang pertama, pengganti dari orang pertama, pengganti dari orang kedua, pengganti dari orang ketiga. Paham kan? Di buku, Anda sudah golongkan itu. Contohnya dalam bentuk contoh, tapi itu adalah bentuknya domir. Pengganti orang pertama, kedua, ketiga. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Ini semuanya adalah domir, kata ganti. Kalau antum dengar kata domir, langsung antum bilang mabni. Paham kan? Itu sudah kita pelajari. Berarti huwa tidak akan pernah berubah. Huma tidak akan pernah berubah. Hum tidak akan pernah berubah. Hiya. Dimanapun antum dapat, begitu bacaannya. Hiya, huma, hunna. Pasti begitu bacaannya. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Jadi tidak pernah berubah bacaannya. Itu hukum yang telah lewat. Sekarang ternyata dia ma'rifah. Ma'rifah. Iya. Itu hukum yang kita tahu sekarang. Jadi kalau antum dapat domir, ma'rifah sekarang. Dia penggunaannya khusus. Misalnya huwa. Ada di terjemahan. Itu penggunaannya dia, tapi laki-laki. Huma. Penggunaannya, iya. Mereka berdua. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Tidak umum. Hanya dua. Hum. Mereka banyak laki-laki. Hiya. Dia. Satu orang perempuan. Huma sama tadi. Hunna. Mereka perempuan. Anta. Kamu. Satu orang laki-laki. Antuma. Kamu. Dua orang laki-laki. Atau bisa juga dua orang perempuan. Karena sama lafadznya. Antum. Kalian laki-laki. Anti. Kamu. Perempuan. Antuma sama tadi. Antunna. Kalian perempuan. Ana. Saya. Nahnu. Kami. Iya. Nahnu. Kami. Jelas ini? Ini lafaz domir. Ini lafaz domir. Yang hukumnya mabni dan dia ma'rifah. Sekarang kita antum sudah dua tahu di sini. Iya. Mabni, ma'rifah. Dapat domir, mabni. Dapat domir, ma'rifah. Jadi kalau ditanya, ini ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Paham ini pembahasan domir sekarang? Selesai. Dan tidak akan diulang lagi pembahasan domir. Kecuali nanti di buku berikutnya. Karena sudah selesai tentang dia. Ma'rifah, terus mabni. Paham kan? Kata ganti. Kalau antum tanya dalam pengelompokan ini, sebagai faedah saja, itu kelompok pertama itu penggunaannya untuk gaib, orang ketiga. Kelompok kedua, itu kelompok pertama itu huwa humahum, hiya humahunna. Itu untuk orang ketiga semua itu. Iya, antum bicarakan orang ketiga, itu pakai itu. Kemudian anta antum antum, anti antuma antunna, itu untuk orang kedua. Disebut dalam bahasa Arab mukhatab. Kalau tadi disebut dalam bahasa Arab gaib. Yang gaib tidak ada di hadapan kita disebut gaib. Kemudian ana nahnu itu untuk orang pertama. Pembicara. Kalau orang berbicara dalam keadaan dia lagi sendiri, bicara ke orang lain, dia bilang ana. Saya. Kalau lagi rame-rame dia bicara sama orang lain, tapi orang yang berbicara dia pakai nahnu. Atau nanti akan dijelaskan di buku-buku yang lebih tinggi lagi. Boleh nahnu ini untuk satu orang. Untuk mengagungkan
dirinya. Untuk mengagungkan dirinya. Antum bisa paham ini? Selesai. Ini ma'rifah yang pertama. Ma'rifah yang kedua, al-alamu. Ma'rifah jenis kedua adalah al-alamu. Nama. Nah, ini faedah besar. Kalau antum dapat nama, pastikan dia ma'rifah. Tahu nama ya? Nama laki-laki atau nama perempuan. Pokoknya dapat nama, maka dia adalah apa? Ma'rifah. Yang penting nama. Contoh Muhammadun, Aisyatu, Abdullah. Pokoknya nama-nama. Apakah nama itu satu kata atau lebih dari satu kata? Dapat, langsung katakan ma'rifah. Tentunya nama tidak masuk dalam bagian mabni, ya kan? Jadi tidak perlu kita bilang ini mabni. Paham kan? Kan tidak masuk dalam golongan mabni. Ini lebih mudah. Pokoknya dapat nama, ma'rifah. Dapat nama, ma'rifah. Apapun nama itu, saya contohkan 3 saja. Nama laki-laki, contohnya Muhammadun. Nama perempuan, contohnya Aisyah tuh. Adapun Abdullah nama laki-laki, tapi kenapa saya datangkan contohnya? Untuk menjelaskan bahwa walaupun 2 kata. Kan Abdul 1 kata, Allah kata kedua. Pokoknya namanya nama ma'rifah. Walaupun lebih dari 1 kata. Walaupun lebih dari 1 kata. Antum paham ini? Jelas ya? Yang ketiga, jenis ma'rifah yang ketiga, ismul isyarah. Kata tunjuk. Ini juga pernah kita lewati yang namanya kata tunjuk. Di mana itu? Isim yang mabni. Nah, saya akan ulangi karena pernah lewat. Dan itu butuh dikasih tahu. Kan di sini sekarang saya mau sebutkan semua lafadznya. Kan sudah dijanjikan dulu di sana. Dari awal kita tahu bahwa isim isyarah itu mabni. Tapi belum dikasih semua lafadznya. Karena yang penting ditahu mabni. Sekarang ternyata isim isyarah itu juga adalah masuk dalam golongan ma'rifah. Maka butuh kita tahu lafadz-lafadznya. Namanya isim isyarah, kata tunjuk. Penggunaannya itu ada 2 saja. Ya rahmukallah. Iya. Jadi ada 2. Maknanya ini atau itu. Cuman ini dan itu kan namanya menunjuk. Bisa ini 1 orang laki-laki. Ini 2 orang laki-laki. Ini banyak laki-laki. Itu juga begitu. Maka lafadz-lafadznya ada. Ada penggunaan untuk 1, 2, 3. Ini, itu. Laki-laki, perempuan. Nah sekarang saya kasih tahu semua lafadz. Lafadz isim isyarah. Walaupun nanti di buku ketiga insya Allah akan ditambahkan lagi beberapa lafadz. Misal contoh. Hada. Hadani haulai. Hadihi. Hatani haulai. Ini, 6 ini. Semua untuk yang dekat. Kalau antum menunjuk kata yang dekat, sesuatu yang dekat pakai ini. Artinya semuanya ini. Cuman hada ini untuk menunjuk 1 laki-laki. Hadani ini untuk menunjuk 2 laki-laki. Haulai ini banyak laki-laki, bisa juga banyak perempuan. Hadihi ini 1 orang perempuan. Hatani ini 2 orang perempuan. Jadi semua ini artinya ini. Cuma penggunaannya 1 laki-laki, 2 laki-laki, 3 laki-laki. 1 perempuan, 2 perempuan, 3 perempuan. Kalau yang jauh, yang artinya itu, maka itu yang setelahnya. Dalika, danika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Ini semua terjemahannya itu. Cuman kalau itu 1 laki-laki, pakai dalika. 2 laki-laki, danika. Banyak laki-laki, ulaika. 1 perempuan, itu 1 perempuan. Tilka. Itu 2 perempuan. Tanika. Itu banyak perempuan. Ulaika. Ini masalah penggunaan. Jadi terjemahan semuanya hanya ini, itu. Cuman dalam masalah
Penggunaan tergantung, satu atau dua. Yang kita mau tekankan sekarang adalah bukan artinya. Yang kita mau tekankan dua hal saja. Orang nahwu itu selalu memandang isim isyarah dua hal, dua sudut. Pertama, dia akan bilang mabni. Jadi kalau antum dapat isim isyarah, tidak akan pernah berubah harokatnya. Jadi itu antum dapat hada. Sampai kapanpun itu begitu baca. Iya. Hadani, tidak akan pernah berubah. Haulai, tidak akan pernah berubah. Hadihi, sama. Hatani, tidak akan pernah berubah. Haulai sama. Dalika, danika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Semua kata ini mabni. Itu sudut pertama yang mereka akan sebutkan. Sudut kedua, ma'rifah. Kalau antum dapat isim isyarah, maka dia hukumnya apa? Ma'rifah, kata-kata khusus itu. Kan gini kan, hada, ini. Ya berarti bukan yang lain. Kan dia tunjuk. Dia tunjuk. Paham kan? Dia tunjuk ini. Kalau dia tunjuk ini, umum atau khusus? Khusus kan dia tunjuk. Jelas kan? Siapa yang belum jelas ini? Isim isyarah? Tidak ada. Yang keempat. Al-ismul mausul. Ini juga. Kata ma'rifah berikutnya adalah isim mausul. Sudah berapa kali kita dengar dia ini? Ini kedua kalinya. Di mana pertama? Isim yang mabni. Pokoknya kalau dapat isim mausul, mabni. Sekarang kita dikasih tahu lagi ilmu lain. Tambahan. Dapat isim mausul. Oh ternyata dia ma'rifah. Ternyata dia apa? Ma'rifah. Ini penting untuk mengetahuinya. Misal lafadznya. Sekarang saya kasih semua lafadznya. Dulu contohnya cuman alladhi, allati. Sekarang semuanya. Antum dapat kata-kata ini. Maka pertama dia isim mausul. Oh berarti mabni. Oh berarti ma'rifah. Jadi kenali dulu namanya. Baru hukumnya. Mabni. Baru jenisnya ma'rifah. Paham kan? Nama, hukum, jenis. Nama, hukum, jenis. Iya. Jadi namanya isim mausul. Hukumnya mabni. Jenisnya ma'rifah. Paham sekarang kan? Itu penting. Contoh lihat alladhi, alladhani, alladhina. Bisa alladaini, alladhina. Allati, allatani, allataini. Bisa juga allati, bisa juga allai. Semua ini namanya isim mausul. Hukumnya mabni. Dan jenisnya masuk dalam jenis ma'rifah. Iya. Dan semua terjemahannya yang. Jadi tidak ada terjemahan lainnya ini. Terjemahannya adalah yang. Cuman penggunaannya nanti yang berbeda-beda. Kalau yang satu orang laki-laki, ya alladhi. Yang dua laki-laki, alladhani atau alladaina. Alladaini. Kalau yang banyak laki-laki, alladhina. Paham kan? Kalau yang satu orang perempuan, allati. Kalau dua orang perempuan, allatani atau allataini. Kalau banyak perempuan, allati. Bisa juga allai. Banyak perempuan. Yang banyak perempuan. Paham kan? Misalnya antum dengar Quran. Ya ayyuhalladzina. Oh berarti banyak laki-laki itu. Paham kan? Banyak laki-laki. Kalau dibilang ya ayyuhalladzi. Oh satu laki-laki. Ya ayyuhalladzani. Oh dua laki-laki. Paham kan? Ya ayyuhallati. Oh, satu perempuan. Ini masalah penggunaan. Adapun terjemahannya, semuanya diterjemahkan satu kata. Apa itu? Yang. Paham kan? Dan jangan lupa, orang nahwu memandang dia hanya karena dua sudut saja. Dalam baca kitab, orang nahwu. Ya, kalau arti itu kan, itu orang kamus. Bukan orang nahwu. Yaitu pertama dia akan mengatakan dapat isim mausul mabni. Yang kedua dia akan mengatakan dapat isim mausul ma'rifah. Paham kan? Dapat isim mausul berarti dia siapa? Ma'rifah. Selesai. Yang kelima, sebelum terakhir. Yang kelima, termasuk isim yang ma'rifah adalah al-muhalla bi al. Yang dihiasi dengan al.
ada kata kalau kemasukan al jadi ma'rifah. Walaupun tidak ada, tadinya nakiro karena tidak ada al. Tapi ketika dia masuk al, maka hukumnya jadinya apa? Ma'rifah. Oh ini nanti jadinya tanpa batas kalau yang ini. Paham kan? Karena semua kata yang beral langsung ma'rifah. Walaupun asalnya nakiro. Masuk di golongan pertama. Tapi ketika beral jadi ma'rifah. Misal antum baca hadis ya. Kalau kita baca nabi kita. Qalan nabi pasti pakai al. Pasti pakai al. Kenapa? Karena ma'rifah. Ini nabi tertentu, Nabi Muhammad. Kalau dia bilang, qala nabiyun, tidak pakai al. Berarti itu semua nabi berkata, bahaya. Ini antum nukil nabi siapa? Kan begitu. Nah, karena dia nabi tertentu yang dinukil, maka nama nabi pakaikan apa? Al. Kata nabi itu dipakaikan al. An-nabiyu. Sama dengan antum mau berkata laki-laki tertentu yang berkata. Antum bilang, qalar rajulu. Pakaikan al. Paham kan? Antum mau berkata anak laki-laki tertentu yang ngomong. Qalal waladu. Pakaikan al. Iya. Nanti akan ada di buku kedua insya Allah. Pendekatan pemahaman tentang nakiro. Jadi dia bilang begini. Nakiro itu adalah semua yang bisa kemasukan. Semua yang bisa kemasukan al, maka dia nakiro. Karena sebenarnya nakiro bisa dibuat ma'rifah dengan cara masukkan siapa? Al. Dipahami ini? Itu nanti jadi ciri. Jadi ciri. Semua yang bisa kemasukan al, pasti nakiro. Dan ketika masuk al, jadinya apa? Ma'rifah. Makanya ma'rifah nakiro ini hanya ada dalam pembahasan isim. Tidak ada antum bilang fi'il ma'rifah, fi'il nakiro. Tidak ada. Kenapa? Ini rahasianya. Semua yang bisa kemasukan al, maka dia hukumnya apa? Nakiro. Paham kan? Kan cirinya nakiro bisa kemasukan apa? Al. Itu ciri siapa? Ciri siapa itu yang kemasukan al? Kan cirinya isim. Makanya kalau diucapkan ini nakiro, ini ma'rifah, pasti isim. Pasti isim. Karena tidak ada pembicaraan nakiro ma'rifah pada siapa? Fi'il. Ini mudah dan ini bermanfaat. Kalau tadi 1 sampai 4 itu kan antum hafal jenis. Tinggal hafal kosakatanya. Isim isyarah antum tinggal hafal. Hada hadani haula'i. Hadihi hadani hatani haula'i. Hafal kosakata. Domir huwa humahum, ya humahunna, anta antum antum, anti antum antuma, antunna, ana nahnu. Hafal kosakata. Kalau ini tidak boleh antum hafal kosakata. Antum hanya perlu melihat al. Kalau ada al, ma'rifah. Paham kan? Kalau tidak ada al dan bukan 1 sampai 4, nakir. Kan sebentar sisa 1. Kan ini yang paling besar ini. 1 sampai 5 ini yang paling besar. Paling banyak dijumpai. Yeah. Jadi semua, lihat. Kul wa huwa kullu ismin dakhalat alaihi al. Dia adalah seluruh isim yang kemasukan padanya al. Misal contoh, rajulun, waladun, nabiyun. 3 contoh ini nakiro. Yuqalu fiha, dikatakan padanya ar-rajulu pakai al. Al-waladu pakai al. An-nabiyyu pakai al. Berarti ar-rajulu, al-waladu, an-nabiyyu. Ma'rifah atau nakiro sekarang? Hah? Ma'rifah. Apa tanda kalau dia ma'rifah? Al. Paham kan? Mudah sekali. Ada al. Yang terakhir, yang keenam, dan yang keenam ini adalah nanti juga akan bisa lebih dipertajam pemahaman kita kalau sudah datang pembahasan terakhir terkait dengan masalah mudhof dan mudhofun ilaih.
Tapi tidak apa-apa kita baca dulu. Insya Allah antum juga bisa pahami. Iya. Yang keenam dari jenis ma'rifah adalah al-mudhaf ila wahidin minal madhkurati. Yang disandarkan kepada salah satu yang disebutkan tadi. Jadi kapan ada kata disandarkan, tahu disandarkan ya? Jadi ada tempat bersandar, dia disandarkan kepada tempat ini, maka kata itu menjadi ma'rifah walaupun tadinya siapa? Nakirah. Iya, misal kita datangkan dulu ya. Ma'rifah pertama tadi siapa? Domir. Misalnya antum katakan kitab, sebuah buku. Nakiro atau ma'rifah? Apa? Nakiro. Kan begitu? Nakiro. Kan tidak masuk dalam 1 sampai 5 lah. Tidak ada. Bukan domir, bukan nama, bukan isim isyarah, bukan isim mausul, tidak beral. Berarti hukumnya apa ini? Nakiro. Saya tambahkan setelahnya kata apa? Domir. Saya tambahkan kata domir. Menjadi kita buka. Dia menjadi kita buka. Bukunya kamu. Itu jadi apa ya? Kan kitab, buku. Sebuah buku. Sekarang saya sandarkan. Kita buka bukunya kamu. Buku kamu. Jadi apa itu? Ma'rifah atau masih nakiro? Maksudnya masih umum atau sudah khusus? Sudah khusus. Buku kamu. Kan begitu? Ma'rifah kedua apa tadi? Ya? Apa? Alam. Apa alam? Nama. Sekarang kitab tambah alam, tambah nama. Saya bilang, iya. Kitabu Muhammadin. Kitabu ya Muhammadin. Bukunya Muhammad. Gimana menurut antum itu? Khusus atau umum itu? Khusus. Bukunya Muhammad. Tambah misalnya isim apa lagi ma'rifah ketiga? Isim isyarah. Saya bilang kita ya hada. Ya, kitabnya ini saya bilang ini, kitabnya ini. Nah, kitabnya ini, apa jadinya itu? Ma'rifah saya tunjuk, kitabnya ini. Saya tunjuk, kitabnya ini. Paham kan? Jadi khusus. Demikian pula ma'rifah tambah isim apa? Isim apa? Mau? Betul. Saya bilang kitabu kitabu alladhi misalnya kalimat sempurnanya nanti di nahwu ya. Ya, alladhi qoma. Misalnya kitabnya yang berdiri. Bukan kitab yang berdiri, kitabnya orang yang berdiri. Kitabnya orang yang berdiri. Jadi umum atau khusus? Jadi umum atau khusus? Khusus. Ma'rifah berikutnya apa? Isim yang beral. Antum bilang kitabur rajul. Kitabur rajul. Tadi kitabu nakiro. Tapi disandarkan kepada kata yang beral. Apa jadinya? Ma'rifah. Kalau saya bilang begini. Kitabur rajulin. Kitabnya seorang laki-laki. Mana yang ma'rifah? Kitabur rajuli atau kitabu rajulin? Sama-sama penyandaran. Ini sama-sama penyandaran. Ini disandarkan pada rajul, ini juga rajul. Mana yang ma'rifah? Yang atas atau yang di bawah? Yang di atas. Kenapa? Karena disandarkan kepada ma'rifah yang beral. Kalau disandarkan kepada nakiro, masih tetap nakiro. Paham ini kan? Jadi kata kedua itu mempengaruhi kata pertama dalam susunan nahwu. Jadi kata kedua itu mempengaruhi kata
pertama dalam susunan apa? Nahwu. Kalau kata kedua ma'rifah, maka kata pertama dihukumi ma'rifah. Kalau kata kedua nakiro, maka kata pertama tetap dihukumi apa? Nakiro. Walaupun disandarkan. Jadi nanti itu jangan antum katakan semua penyandaran ma'rifah. Enggak. Harus antum pahami itu yang diucapkan. Disandarkan kepada salah satu yang disebutkan tadi. Yaitu disandarkan kepada salah satu dari 5. Kan ini ma'rifah yang ke-6. Ma'rifah yang ke-6 ini adalah mengambil ma'rifah dari sebelumnya. Dari 1 sampai berapa? Sampai 5. Ini yang paling susah nanti dilihat. Ma'rifah yang ke-6 inilah yang paling susah dilihat nanti. Karena untuk menentukan ma'rifahnya dia, lihat kata setelahnya. Kita sebagai pemula kan susah melihat langsung kata setelahnya. Karena kadang kita sibuk mengurus kata pertama. Apa harokatnya, tanda bacanya, sibuk. Sehingga tidak sempat menengok kata setelahnya. Dipahamkan? Itu kalau awal. Cuma lama-lama nanti, alhamdulillah itu akan jalan dengan sendiri. Kita baca pasti langsung lihat kata setelahnya. Paham kan? Jadi ini yang paling bisa saya katakan, ini yang paling sulit ini untuk mengenalnya. Ma'rifah jenis terakhir. Yang disandarkan kepada salah satu yang disebutkan tadi di atas. Jadi dari kata nakiro, kapan disandarkan kepada salah satu yang di atas, menjadi ma'rifah. Menjadi apa? Ma'rifah. Ingat, kalau kata keduanya itu ma'rifah. Kalau kata keduanya nakiro, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Jelas ini? Selesai. Inilah kata-kata ma'rifah. Selain ini apa berarti? Nakiro. Jadi tidak perlu dihafal jenis nakiro. Tidak perlu. Ini saja yang antum hafal. Ma'rifah ada 6. Domir. Nama. Isim isyarah. Isim mausul. Isim yang beral. Isim yang disandarkan kepada 5 tadi. Contoh yang terakhir ini dari buku kita buka bukunya kamu. Kitabu Muhammadin, bukunya Muhammad. Kitabu Hadza, bukunya ini. Kitabul ladzi qama abuhu, ini kalimat sempurnanya. Buku yang berdiri bapaknya. Kitabur rajuli, bukunya laki-laki itu. Ya. Ini selesai bab ma'rifah nakir. Berikutnya itu adalah bab laki-laki dan perempuan. Itu kita ambil lagi di pertemuan kita besok. Dan kita sudah masuk langsung ke yang berikutnya. Penyakitnya. Inti dari bab ini. Inti dari pembahasan ini adalah mengenal penyakit yang masuk pada isim. Cuman ini perlu ditahu. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Betul? Baik, bagus juga pertanyaan. Iya, apakah nama yang di situ adalah khusus orang atau umum? Umum. Kalau antum punya kucing, antum kasih nama misalnya Laode. Ya udah, nama itu namanya walaupun kucing dikasih nama. Benda. Jadi benda antum kasih nama apa? Mobil kan memang nama mobil nakiro saudara. Misal antum kasih nama mobilnya antum apa? Apa? Jadi antum beli mobil pertama antum kasih nama. Tapi ada mereknya, itu kan merek toh. Sayaro mobil, merek. Terus antum kasih nama apa? Si merah. Sudah, 6 ma'rifah. Nah, beli lagi 1, si putih. Sudah nama. Paham saudara? Yes. Kan begini saudara, namanya orang nama itu pasti mufrad. Masa tiba-tiba keluar dia kasih nama Muhammadan, 2 Muhammad. Kalau ada orang keluar anaknya dia kasih nama Muhammadan, pasti mufrad, pasti 1 orang dia kasih. Karena kalau jadi 2, jadi nakiro. 2 Muhammad. Siapa itu 2 Muhammad? Kan jadi umum.
pembahasan al. Kenapa dia? Syaratnya harus nakir. Ini kan bertanya, apakah al itu bisa masuk pada semua isim? Iya, tapi harus nakir. Masa untuk memasukkan pada isim isyarah yang sudah ma'rifah? Masa ma'rifah dikasih ma'rifah? Hah? Mutanna. Sekarang isim mutanna itu ma'rifah atau nakir? Nakir. Sudah masukkan al. Al-rojulan, al-waladan, makanya al-muhammadan. Pakai al, karena kalau jadi mutanna nakir. Terus? Jama' mudzakkar salim, begitu maksud antum kan? Jama' mudzakkar salim bisa masuk al. Ya selama nakiro bisa. Al-muslimun, al-mu'minun. Pokoknya yang penting dia nakiro bisa masuk al pasti. Ya? Ada lagi? Tunggu. Dia langsung dia ini ngomong. Enggak. Mabni tapi lafadznya begitu. Pada saat kapan digunakan? Sabar. Nanti itu. Ini belum kita bahas perubahan penyakit. Ada penyakit yang masuk. Ini kan baru bahas apa? Oh ini ma'rifah. Kita bahasnya ini kata ma'rifah. Paham kan? Adapun alladaini. Kapan penggunaannya? Kalau ada penyakit. Betul? Iya, kan alam tidak bisa memang mudhaf. Kalau ma'rifah kan tidak bisa disandarkan. Tidak bisa antum bilang Muhammad baru disandarkan pada setelahnya. Kan tidak bisa. Tapi ada titik poin di situ bahwa ketika disandarkan berarti hilang tanwin. Itu kan nanti. Itu kan tahap terakhir nanti. Ada pembahasan. Ini kan sekali lagi belum kita bahas penyakitnya. Kenapa bisa kitabun menjadi kitabu? Tidak ada tanwinnya. Oh, itu nanti. Itu kita akan bahas di poin dari penyakit isim. Kan isim itu ada penyakit. Kalau dia masuk pada isim, bukan hanya perubahan bacaan, tapi perubahan bentuk harokat juga. Dari tanwin menjadi tidak tanwin. Itu semua pengaruh penyakit. Jadi penyakit itu masalah. Pengaruh semuanya. Dia ubah harokat dhamma fathah kasrah, dia ubah juga tanwin tidak tanwinnya. Tanwin tidak tanwin. Pokoknya itu kita akan bahas semua di tahap terakhir ini. Terus ada lagi? Aman berarti ini. Alhamdulillah. Iya baik. Kita lanjut lagi besok insya Allah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.